Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, Al-Quran turun di Lauhil Mahfud. Kemudian dalil Mahfud ini pertama. Lauhil Mahfud ke sama'id dunya. Di Baitul Izzati, turun lagi Baitul Izzah. Duf'ah wahidah, spontan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, munajjaman sedikit demi sedikit. Sesuai dengan kebutuhan, mulai daripada di saat Nabi dua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayat Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Dan itu turun kepada baginda Nabi, turun di akal baginda Nabi, turun di hati baginda Nabi, turun di jasad baginda Nabi. Jadi kalau turun di baginda Nabi, turun dengan sesungguhnya. Sehingga baginda Nabi kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi kisah nuzul Quran sudah kisah yang tuntas selesai. Tinggal kita berbicara untuk kita yang keempat. Ini tidak pernah dibahas, kita perlu menurunkan Al-Quran yang keempat ini. Yang pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Turunnya Al-Quran yang keempat ini. Turunnya Al-Quran kepada kita. Kalau kepada baginda Nabi sudah selesai Nabi akhlaknya Al-Quran. Akan tapi kita harus tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah Al-Quran turun kepada diri kita, perilaku kita, hati kita, akhlak kita. Ini yang harus kita bahas. Dan ini harus kita hadirkan kalau kita bicara nuzul Quran misalnya. Ini yang perlu kita bahas. Sudahkah Al-Quran turun di keluargaku? Sudahkah turun di perusahaanku? Sudah Al-Quran turun dalam diriku? Al-Mukram Nabi dimuliakan dengan Al-Quran. Dimuliakan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran menjadi mulia. Nabi sudah mulia, dimuliakan lagi dengan Al-Quran. Peletakan surat-surat dan ayat-ayat tidak sesuai dengan urutan waktu diturunkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah bukan pertama turun, tapi diletakkan di yang pertama. Ini bagaimana ceritanya? Dan pemberian nama-namanya ini bagaimana? Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya pemberian nama surat itu adalah tauqifi dari Allah melalui wahyu. Maka Nabi beri nama ayat-ayat, surat-surat. Diberi nama oleh Rasulullah. Biarpun ini ada perbedaan pendapat, kecil dalam hal ini ada. Bagaimana kalau diberi nama tapi sesuai dengan ayatnya? Untuk dirimu sendiri. Tapi yang jelas begitu Imam Suyuti mengatakan tauqifi melalui wahyu. Adapun penyusunan dari surat, ayat dan ayat, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tauqifi. Tauqifi adalah dari wahyu. Dan ini kebanyakan mengatakan seperti itu. Bagaimana mana tauqifi dalam hadis disebutkan Nabi mengatakan do hadhil ayah fi suratil lati fiha kada wa kada. Nabi menyuruh tolong letakkan ayat ini di surat itu yang ada bunyinya begini. Nabi atau letakkan sini, letakkan situ, letakkan sini sampai menjadi rapi semacam itu, petunjuk dari Nabi. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, ijtihadnya sahabat Nabi meletakkan ini dan itu. Oke, baik itu dari Nabi atau ijtihad sahabat, setelah itu menjadi sebuah kesepakatan namanya ijma. Setelah disatukan mushaf model bentuk urutannya namanya mushaf Utsmani. Setelah itu gak ada yang boleh berbeda. Maka perbedaan ini sudah gak berarti lagi. Yang jelas Quran ya seperti itu, jangan diacak-acak lagi, sudah. Bahkan waktu itu Quran yang berbeda urutannya, berbeda ininya dibakar. Agar jangan sampai jadi pegangan. Hanya ada satu mushaf Utsmani, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi begitulah sejarah peletakannya. Memang berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan bahasanya itu dari Rasulullah langsung. Nabi katakan letakkan ini situ, letakkan ini sampai rapi semacam itu, sesuai dengan petunjuk. Kemudian apapun perbedaan di antara mereka para ulama, hasilnya adalah sama bahwasanya waktu Sayyidina Utsman bin Affan semua mushaf suruh ngumpulkan. Tidak ada mushaf yang berbeda-beda. Berbeda itu bukan ada kurang dan lebih, enggak. Ada urutannya macam-macam. Si fulan ngumpulin begini, si fulan ngumpulin begini, si fulan ngumpulin begini, berbeda-beda. Maka semuanya ditiadakan. Maka yang ada hanya satu mushaf Utsmani, seragam semuanya. Sampai hari ini. Pergi ke negeri manapun ya urutannya kayak begitu. Jadi seperti itu dalam urusan mushaf. Yang jelas itu semua dari Allah semuanya. Wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Asal urutan enggak
perbedaan Anda boleh ikut ulama ini itu. Yang jelas setelah itu menjadi sebuah kesepakatan, urutannya seperti itu, jangan diganggu.